Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ikhwani fid din, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada di momentum hari di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita biasa mengenal dengan istilah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal di tahun gajah atau yang disebut dengan Amul Fil, di mana disebutkan dalam tarikh bahwa pada masa itu terjadi peristiwa yang disebut dengan peristiwa pasukan gajah yang berupaya untuk menghancurkan Ka'bah, namun atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah gagalkan upaya pasukan itu yang kemudian diabadikan dalam firman-Nya surah Al-Fil. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim tentu kita harusnya betul-betul mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mana mungkin kita bisa mencintai Nabi kalau kita bahkan tidak pernah mengenal sosok orang yang kita cintai. Maka syarat utama untuk bisa mencintai Nabi tentu adalah dengan mengenalnya. Istilah kata tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal dengan Nabi, maka mungkin tidak akan ada hadirnya sayang pada diri kita kepada beliau. Dan salah satu indikator cinta, salah satu indikator kita mencintai seseorang itu adalah kita selalu ingin tahu. Kita cari sedetil apapun, sekecil apapun informasi tentang orang yang sedang kita cintai. Kalau bahasa anak-anak sekarang mungkin dibilang kepo, dikepoin, apapun itu. Ya, kalau kita sedang ngefans, kalau kita sedang senang dengan siapapun, maka biasanya kita akan kepo dengannya. Dia suka baju apa, hobinya apa, kapan tanggal lahirnya, dia senangnya makan apa. Bahkan kalau dia adalah seorang entertainer, akan dicatat itu jadwalnya, kapan tayangnya, di mana dia akan hadir, ya. Bahkan kalau ada di tempat yang memungkinkan dia datang, dia beli tiketnya semahal apapun itu kalau dia ngefans. Bahkan antri 2 kali 24 jam pun is oke lah, ya. Kalau dia senang. Yang penting bisa ketemu dengan pujaannya, ketemu dengan yang dia sukai. Segitunya kita dengan orang lain. Lalu bagaimana kita dengan Nabi Muhammad SAW? Manusia yang paling layak untuk diteladani, yang kita harus ngefans sama Nabi. Nah, kalau kita ngefans dengan Nabi, maka tentu kita akan kepo dengan kehidupan Nabi. Nabi lahirnya kapan? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ayah Nabi siapa? Abdullah. Ibu Nabi siapa? Aminah. Itu dikenal, kita tahu karena kita kepo. Nabi waktu bayi disusuin sama siapa? Sama Halimatus Sa'diyah, sebelumnya sama Suwaibah. Ya, dibawa ke kampung Bani Sa'ad, disebut dengan Halimah As-Sa'diyah, Halimah yang berasal dari perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian kita cari tahu dulu ketika Nabi lahir dalam keadaan yatim. Karena ayahanda Nabi sudah meninggal sebelum beliau dilahirkan.
Lalu siapa yang mengurus Nabi? Yang mengurus Nabi ada pamannya, ada kakeknya, ya. Kakek Nabi siapa namanya? Dikenali kita cari tahu. Kakeknya nama beliau Abdul Muthalib. Siapa yang mengurus Nabi ketika itu? Ketika Abdul Muthalib sudah meninggal, pamannya Abu Talib. Ya. Sampai beliau ikut berdagang ke Syam dengan pamannya Abu Talib. Di masa-masa kecil Nabi. Dulu Nabi dapat julukan apa? Oh, Nabi punya julukan Al-Amin. Dicari tahu semua. Nabi menikah usia berapa? Usia 25 tahun. Siapa istri Nabi ketika pertama kali Nabi menikah? Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Apapun itu dicari tahu. Dicari tahu. Ya. Sampai nanti Nabi mendapatkan risalah kenabian, ya, mendapatkan perintah untuk mendakwahi bangsa Arab ketika itu dan kaum muslimin dan kita semua. Ya. Nabi melakukan hijrah, ya. Siapa yang menemani Nabi itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian kita kenal lagi ada paman Nabi yang syahid pada saat Uhud. Ini Hamzah. Tapi ada juga paman Nabi yang selalu membenci Nabi dan perjuangan dan dakwah Nabi. Namanya Abu Lahab, dan bahkan saking dahsyatnya perlawanan Abu Lahab, Allah turunkan surah yang mengancam Abu Lahab. Ya. Surah yang memastikan bahwa Abu Lahab ini tempatnya di dalam neraka. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Nah, ini paman Nabi juga. Jadi ada paman Nabi yang sangat membenci Nabi, ada paman Nabi yang sangat mencintai Nabi, meskipun bahkan pada akhirnya dia tidak sanggup untuk menolak kebiasaan dan keyakinan nenek moyangnya, sehingga Abu Talib meskipun membersamai Nabi ketika hidupnya, tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak bersaksi dan tidak bersyahadat, sehingga Abu Talib tetap terhukum sebagai orang yang kafir. Tapi beliau paman Nabi. Ya. Ada paman Nabi yang membersamai Nabi pada saat melakukan berbagai jihad, ya. Ada Hamzah yang juga akhirnya syahid pada saat Uhud. Dan sekelumit hal-hal lain yang detail yang kita kepo, yang kita ingin tahu. Apapun itu terkait tentang kehidupan Nabi. Siapa istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ibunda Aisyah. Siapa istri Nabi yang merupakan anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ini Ibunda Hafsah. Ya. Kemudian apa sajalah, ya. Nabi kalau malam tidurnya seperti apa? Sebelum tidur Nabi baca apa? Ikutin. Oh, Nabi kalau belum tidur beliau baca doa. Beliau baca zikir sebelum tidur. Apa itu? Kita hafalkan. Karena kita cinta dengan Nabi, karena kita ngefans sama Nabi, apa yang Nabi baca kita ikutin. Oh, Nabi tidurnya hadap kemana? Nanti kalau bangun bacanya apa? Lalu kalau Nabi masuk toilet, masuk WC, masuk kakus, masuk jamban, kaki yang mana? Sebelum masuk baca doa apa? Kita hafalkan, kita ikutin sampai langkah kakinya masuk mana, pakai kaki yang mana, kalau makan pakai tangan yang mana, bacanya apa, yang disukai makanan Nabi apa, kita ketahui, kita ikuti. Itu bukti kalau kita cinta dengan Nabi. Itu bukti bahwa kita ngefans betul sama Nabi. Maka berbahagialah mereka yang ngefans sama Nabi, karena tidak ada celah pada diri orang yang dia fans, yang dia sedengin. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna. Beliaulah teladan kita dalam semua kehidupan, dari mulai atas sampai bawah, urusan kecil sampai urusan yang besar, semua ada pada diri Nabi SAW yang bisa kita jadikan teladan dalam semua detail kehidupan.
Jadi anak-anak sekalian, ini momentumnya. Momentumnya bukan hanya hari ini, untuk selanjutnya. Tapi ini menjadi momentum bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi ayah bunda. Yuk mari sekarang. Gimana kita mau mencintai Nabi kalau kita tidak kenal Nabi? Bagaimana kalau kita ingin mengenal Nabi kalau kita tidak pernah mau membaca sejarah Nabi? Maka di rumah harus ada nih buku-buku tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Harus ada buku yang menunjang kita untuk mengenal lebih dekat. Ya. Kalau kita ngefans sama artis K-pop aja, kita koleksi fotonya, kita cari beritanya, kita googling info-infonya, ya, kita catat jadwalnya. So, kenapa tidak dengan Nabi yang harusnya itu jauh lebih kita cintai, ya? Sehingga pelajari kisahnya, baca sejarahnya, ikuti teladannya, ikuti semua yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ritme kehidupan. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua telah ada contoh terbaik dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan momentum Maulid tahun ini, ya, 1443 Hijriah, bertepatan dengan hari ini Selasa 19 Oktober 2021, menjadi spirit bagi kita, bagi anak-anak semua, untuk betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad SAW dan berupaya untuk membuktikan kecintaan itu dengan mengenal lebih jauh, mengenal lebih banyak, sehingga kita bisa lebih mencintai Nabi. Dan tentu kemudian kita meneladani apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dapatkan dari setiap jejak kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.